Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks B280. Nah, di indeks B280 ini kita akan mengisi mengenai informasi lain dalam dokumen yang diaudit atau audit information. Nah, ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa informasi lain yang disajikan bersama laporan keuangan auditan, yaitu tidak mengandung salah saji material, lalu konsisten dengan laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, di sini tuh kita akan mengisi pelaksanaannya itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, tidak berlaku. Nah, yang kita pilih yaitu dilaksanakan. Lalu dokumen yang klien terhadap komitmen eh, dan kontingensi telah memadai. Lalu selanjutnya kesimpulannya kita pilih yaitu bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi memadai. Nah, jangan lupa juga kita dicek kesiapan dan di-review juga jangan lupa diisi. Lalu pilih konten, kita lanjut ke completion and reporting, yaitu indeks C. Kita klik di indeks C. Nah, kita akan melihat di indeks C ini bertujuan untuk pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Nah, ini tuh sesuai dengan uh, CALK-nya itu sesuai atau tidak kayak gitu. Nah, jangan lupa kesimpulannya kita isi berdasarkan perbandingan antara nilai audited dan internin terdapat selisih tingkat materialitas. Namun demikian, selisih tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan. Nah, walaupun tidak sama ya audited, unaudited dan internya ini tuh tidak berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses audit. Nah, oleh karena itu tingkat materialitas yang digunakan dalam audit nilai telah memadai. Lalu selanjutnya yaitu ininya juga jangan diisi, disiapkan olehnya dan direview oleh siapanya itu diisi juga. Lalu kita lanjut ke C120. Nah, di C120 ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik risiko inherent maupun risiko pengendalian. Nah, ini tuh diisi secara otomatis. Nah, kita klik C120-nya. Nah, jangan lupa diisi ininya juga. Lalu setelah itu kita lihat apakah di saldo akhir tahun audited sama audited 2017 dan 2018 ini salah saji material atau tidak. Kita samakan dengan CALK. Kalau tidak sama, kalau tidak balance gitu, kita akan balik lagi ke CALK-nya untuk melihat apakah kesalahan material itu di bagian apa kayak gitu. Nah, kalau tidak ada, kesimpulannya kita memilih yang hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material dan statusnya itu komplit. Lalu kita pilih main index. Nah, setelah itu ke hasil analisis rasio keuangan. Nah, kita klik C120.2. Jangan lupa ininya juga diisi. Lalu setelah itu di C120 ini memastikan bahwa si ini tuh sesuai enggak kayak gitu rasa
sama nggak kayak risiko in-hand maupun internalnya pengendaliannya kayak gitu. Kalau ini udah benar, maka itu sesuai dengan di C1 sesuai dengan di C21 dijelaskan oleh Laila Tunovia. Ya, selanjutnya yaitu C200, yaitu review pengungkapan laporan keuangan. Terus lanjut klik merahnya, terus isi pada siapkan olehnya YO yang ini, terus TR disesuaikan sama yang tadi. Nah, terus kita cek sumbernya itu ya PSAK 1, itu kita klik V, tandain yang udah ada kayak komponen laporan keuangan, itu udah ada sesuai sama PSAK 1 ya sumbernya. Terus lanjut ke yang enggak ada itu tidak disesuaikan sama yang pernyataannya. Terus lanjut ke bawah, kita cek. Setelah itu kita ke konten. Kalau udah semua sesuai soal, lanjut kita ke konten. Lanjut ke C300, yaitu penelaahan mutu. Nah, di sini seperti biasa jangan lupa diisi yang bagian IOTR-nya disiapkan oleh. Terus lanjut di sini kita lihat penjelasan kesimpulannya ditulis ini secara otomatis dari situnya. KAP akan menambahkan ahli yang berpengalaman dalam perhitungan imbalan. Ini udah otomatis. Terus lanjut lihat ke bawah, lihat juga terus ke bawah, cek cek lagi, itu kan udah otomatis dari sananya. Terus lihat kesimpulannya, itu kesimpulannya diisi penelaahan mutu telah memadai karena sudah memadai. Terus cek juga statusnya itu komplit. Habis ngecek status, lanjut ke konten. Lanjut ke C400, yaitu evaluasi bukti audit. C400 itu jangan lupa seperti biasa isi bagian disiapkan oleh YO. Nah, lanjut. Kalau udah diisi semua, lanjut ke respon. Responnya klik, dibaca dulu, yaitu bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk ada pembatasan lingkup. Nah, ini kita lihat dulu dari yang sebelumnya. Kalau misalnya udah lengkap, kita klik ya. Karena di sini udah lengkap, maka diklik ya. Terus, yang kedua itu dampak atas respon nomor 1. Dampaknya apa? Apakah responnya itu menyebabkan salah saji? Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Ini kan di soalnya tidak, jadi tulis tidak. Nah, kalau opini yang disarankan ini udah otomatis dari sananya, yaitu wajar tanpa pengecualian. Terus kita cek dulu juga status KKP-nya. Kalau udah komplit, kita balik ke konten. Yaitu lanjut ke C510. Biasa diisi dulu ini. Kalau udah diisi, lanjut ke ini. Laporan audit independen. Yang pertama nomor 1. Cek apakah ada. Kalau misalkan ada, klik V. Terus yang kedua, apakah laporan auditor telah membuat judul laporan auditor independen? Kalau iya, klik V.
Terus nomor 3, audit apakah sesuai dengan perikatan audit? Ya, checklist B. Terus lanjut ke bawah, checklist, cek juga apakah ada, apakah enggak. Nih kalau nomor 1 kan modifikasi laporan auditor kan kita kan nggak ngelakuin modifikasi ya. Jadi kliknya tidak ada ke kolom sebelah. Terus opini wajar dan pengecualian juga ini nih kliknya yang tengah. Terus lanjut sampai ke bawah, ikutin kesimpulannya itu lihat pada kesimpulan yaitu LAI sudah memadai. Nah, cek juga statusnya KKP komplit. Terus habis itu udah komplit, lanjut ke konten lagi. Kita ke audit final memorandum. Nah, kita klik nih. Seperti biasa diisi dulu, dicek dulu, takut ada yang salah. Terus ke nih, isi dulu nih, ada yang salah. Terus ke bawah, ke bawah. Ini nih kita isi yang nomor 1, fraud atau indikasi fraud. Ini kita ketik sesuai yang ada di soal. Kayak ketik nih berdasarkan prosedur audit yang dilakukan tidak ditemukan indikasi fraud karena nggak ada indikasi fraud yang material yang terdampak terhadap laporan keuangan. Kalau misalkan ada, kita tulis ada indikasi. Kalau yang nggak ada ya kita tulis nggak ada. Terus lanjut sesuaiin sama soal. Kayak misalnya nomor 2 ini tidak terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap hukum. Terus lanjut sesuaiin sama soal, lihat langsung di kesimpulan. Kalau udah sampai akhir, kesimpulannya kalau misalnya udah semua, audit final memorandum telah memadai. Nah, cek juga statusnya harus komplit. Kalau nggak komplit, cek lagi di atas. Lanjut ke konten. Nah, kita yang di akhir ini ada laporan independen, auditor independen final. Klik, isi seperti biasa, yang ini diganti jadi TR, terus diganti jadi 14 Januari 2019. Nah, kalau udah sesuai, klik juga di review oleh YO. Nah, udah sesuai, jamnya juga udah. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita udah ngerjain, itu biasanya udah otomatis gitu. Karena di sini nih bagian cuma ngeceknya doang. Kayak ngeceknya tuh ngecek perikatan tahun pertama. Nah, itu juga udah sesuai. Terus tanggal LAI-nya dicek lagi, itu tanggal 3 Maret 2019. Kalau udah dicek semua. Kalau udah nggak ada, berarti udah benar. Karena di sini tidak ada yang diubah. Lanjut ke konten. Balik lagi ke konten. Cek hasil. Cek hasil. Lanjut kita klik segitiganya. Kalau misalnya di sini udah 100% komplit, berarti pengauditan telah selesai. Nah, lihat juga ininya nih di bagian nama indeksnya komplit semua enggak. Kalau misalnya udah 100% komplit berarti udah selesai. Terus juga lihat total akumulasi jam auditnya. Itu 1%. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari kelompok 2 ini. Udah ini tuh coba deh dipasukin. Sini. Itu suara dong. Gimana? Terus